Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk Bapak dan Ibu semua yang sedang menyimak video ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kekuatan, dan ketenangan hati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat atau jika sedang kurang nyaman di badan, semoga segera diberikan kesembuhan. Saya akan menemani Anda sebagai seorang dokter spesialis, berbincang santai tapi serius, karena topik kali ini sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, khususnya bagi para lansia. Banyak yang datang ke saya dan berkata, "Dok, sendi saya kok ngilu terus ya? Ini memang karena usia ya?" Pertanyaan ini sering sekali saya dengar, dan jawabannya tidak selalu sesederhana itu. Secara medis, nyeri sendi memang sering muncul seiring bertambahnya usia, karena adanya proses degeneratif, yaitu penipisan tulang rawan sendi. Namun tidak semua nyeri sendi pada lansia murni disebabkan oleh usia. Ada banyak faktor lain yang justru sering luput dari perhatian, padahal bisa memperparah bahkan menjadi penyebab utama sendi terasa ngilu terus-menerus. Dalam ilmu kedokteran, nyeri sendi bisa berasal dari peradangan, gangguan metabolik, masalah syaraf, gangguan sirkulasi darah, hingga kebiasaan hidup yang kurang tepat. Sayangnya, karena sudah merasa wajar karena tua, banyak lansia akhirnya membiarkan nyeri itu berlarut-larut tanpa penanganan yang tepat. Saya teringat seorang pasien lansia berusia 66 tahun. Beliau datang dengan wajah lelah dan nada bicara pelan. "Dok, lutut saya ini sakitnya sudah bertahun-tahun. Katanya sih rematik biasa. Saya sudah minum obat, jamu, dipijat, diolesi macam-macam, tapi kok yang nggak sembuh-sembuh?" Beliau bercerita panjang lebar. Setiap bangun pagi, lutut terasa kaku. Kalau lama duduk, berdiri jadi sakit. Kalau cuaca dingin atau hujan, nyerinya makin menjadi. Sudah berobat ke beberapa tempat, tapi keluhannya selalu kembali. Sampai akhirnya beliau merasa capek, stres, bahkan sempat berpikir, apa saya harus hidup dengan rasa sakit seperti ini terus? Setelah kami periksa lebih dalam, ternyata nyeri sendinya bukan hanya karena faktor usia. Ada kombinasi beberapa masalah, peradangan sendi, kadar asam urat yang sering naik, otot sekitar sendi yang lemah, serta pola aktivitas yang tidak seimbang. Inilah yang sering terjadi, nyeri sendi dianggap satu masalah, padahal penyebabnya bisa berlapis-lapis. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin menyapa Bapak dan Ibu semua. Silahkan tuliskan di kolom komentar, sendi mana yang paling sering terasa nyeri? Lutut, pinggang, jari tangan, bahu, atau pergelangan kaki, dan menonton dari daerah mana. Saya ingin tahu karena cuaca dan kebiasaan sehari-hari juga sangat berpengaruh. Sekarang kita bahas lebih jelas. Penyebab sendi ngilu terus pada lansia bisa berasal dari beberapa kondisi. Yang paling sering adalah osteoartritis, yaitu pengapuran sendi akibat penipisan tulang rawan sendi. Lalu asam urat, di mana kristal asam urat menumpuk di sendi dan menimbulkan nyeri hebat. Ada juga rematik peradangan yang disebabkan oleh gangguan sistem imun. Selain itu, kurang gerak, berat badan berlebih dan aliran darah yang tidak lancar juga berperan besar. Dari sisi pengobatan medis, langkah pertama adalah memastikan penyebabnya. Tidak semua nyeri sendi harus diobati dengan obat nyeri terus-menerus. Jika ada peradangan, obat antiinflamasi mungkin diperlukan. Jika asam urat tinggi, maka pengaturan makanan dan obat penurun asam urat menjadi penting. Pemeriksaan laboratorium dan röntgen seringkali dibutuhkan untuk memastikan diagnosis. Pencegahan adalah kunci agar nyeri sendi tidak semakin parah. Jaga berat badan ideal, karena berat badan berlebih memberi tekanan ekstra pada sendi, terutama lutut dan pinggang. Tetap aktif bergerak, meski hanya jalan ringan atau senam lansia. Sendi yang jarang digerakkan justru akan semakin kaku dan nyeri. Pantangan yang sering dilanggar lansia antara lain terlalu lama duduk atau berbaring tanpa bergerak, mengangkat beban berat, serta mengonsumsi makanan tinggi purin seperti jeroan, seafood berlebihan, dan makanan olahan. Minuman manis berlebihan dan gorengan juga sebaiknya dibatasi karena dapat memperburuk peradangan. Di rumah ada banyak hal sederhana yang bisa dilakukan untuk meringankan nyeri sendi. Kompres hangat pada sendi yang nyeri selama 15-20 menit dapat membantu melancarkan aliran darah. Pijatan ringan di sekitar sendi dengan minyak hangat dapat membantu melengorkan otot. Lakukan perlahan, tidak perlu kuat-kuat. Latihan ringan seperti menggerakkan lutut, mengangkat kaki perlahan saat duduk, atau meregangkan jari tangan sangat dianjurkan.
lakukan rutin setiap hari, bukan hanya saat nyeri datang. Selain pengobatan medis, pengobatan herbal bisa menjadi pendamping yang bermanfaat. Jahe dikenal membantu mengurangi nyeri dan peradangan sendi. Caranya mudah, rebus jahe yang sudah digeprek, minum airnya dalam keadaan hangat. Kunyit juga memiliki efek antiinflamasi alami, bisa direbus atau dicampur madu. Daun salam dan serai juga sering digunakan untuk membantu mengurangi nyeri dan melancarkan peredaran darah. Namun, perlu saya tekankan, herbal bukan pengganti obat dokter. Herbal membantu meringankan, tetapi pengobatan utama tetap harus disesuaikan dengan kondisi medis masing-masing. Pasien yang saya ceritakan tadi perlahan membaik setelah memahami bahwa nyeri sendinya bukan semata-mata karena usia. Beliau mulai rutin bergerak, menjaga makanan, mengompres dan memijat sendi secara teratur, serta minum obat sesuai anjuran. Yang paling penting, beliau tidak lagi pasrah pada rasa sakit. Bapak dan Ibu yang saya hormati, usia lanjut bukan berarti harus menerima rasa nyeri sebagai bagian hidup yang tak terelakkan. Tubuh kita memberi sinyal lewat rasa sakit, dan tugas kita adalah mendengarkan serta merawatnya dengan benar. Tetaplah semangat, tetaplah sabar, dan terus berusaha. Tuhan selalu mencintai hamba-Nya yang bersabar. Tidak ada ujian yang diberikan kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Lakukan ikhtiar terbaik dan pasrahkan hasilnya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat dan bisa membantu Bapak dan Ibu menjalani hari dengan lebih nyaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan doa terbaik untuk kita semua.